Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan Andika. Di video ini akan saya kasih tahu teman-teman tentang dunia seputar affiliate produk digital ya. Jadi kalau teman-teman mungkin belakangan ini tuh banyak mendengar tentang affiliate TikTok, affiliate Shopee, affiliate Tokopedia dan sebagainya, di mana itu adalah affiliate untuk produk fisik ya. Produk fisik tuh kayak sepatu, baju, buku dan lain-lain yang ada fisiknya. Nah, sebenarnya di internet itu nggak cuma produk fisik aja yang bisa diafiliatkan, tapi ada affiliate juga untuk produk digital. Produk digital tuh kayak gimana sih? Bedanya apa? Jadi gini teman-teman, produk fisik itu biasanya memang banyak marketnya ya. Marketnya udah banyak, kita semua pakai produk fisik lah. Tapi tidak semua orang pakai produk digital ya. Tapi biasanya gini, untuk komisi produk fisik itu rata-rata ya, rata-rata yang saya tahu itu sekitaran 10%. Kenapa begitu? Karena memang produk fisik itu kan ada apa ya, ada modal tetapnya ya. Istilahnya itu kalau baju harga 10.000 itu ada harga modal barangnya yang nggak bisa dihapuskan lah. Misalkan modalnya 50.000, jual 10.000, jual 100.000, komisi affiliate-nya 10.000. Jadi modal 50.000 ini udah paling ngepres lah. Kalau nanti produksi 1.000 pieces bajunya, ya otomatis modalnya 50.000 tadi kali 1.000 piece ya. Jadi modalnya itu akan ngikutin jumlah dari barang yang dibikin atau barang yang dijual. Tapi kalau produk digital itu beda teman-teman. Produk digital itu ada sih modalnya, tapi biasanya hanya sekali aja. Misalkan produk digital itu contohnya kayak gimana sih? Contoh ya, saya kasih tahu ke teman-teman, produk digital itu adalah produk yang fisiknya nggak ada, jadi nggak bisa dipegang. Contohnya kelas online. Contoh kelas online kayak gimana? Kalau teman-teman dulu waktu pandemi ya, itu banyak banget promo atau iklan yang namanya ruang guru ya, ruang guru atau apa ya? Kalau di program pemerintah itu prakerja ya. Jadi itu adalah salah satu contoh produk digital. Ruang guru itu produknya berupa kelas online atau kursus online atau belajar online lah. Jadi orang yang beli atau orang yang langganan ruang guru itu nggak akan dapat sebuah buku yang bisa dipegang, itu enggak, mereka hanya dapat akses untuk melihat video atau konten-konten edukasi yang ada di sana, walaupun itu bayar tapi nggak ada wujudnya, tapi tetap bayar. Yaitulah produk digital. Selain kursus online ada lagi misalkan software ya. Software nggak semuanya gratis, banyak juga software yang berbayar dan itu nggak bisa dipegang wujudnya tapi bisa dipakai di komputer atau di HP ya. Terus contoh lain misalkan template Canva. Template Canva itu macam-macam, ada template promosi, desain promosi, ada template-template untuk event-event tertentu, template ucapan dan sebagainya. Ada juga bahkan template PowerPoint ya. PowerPoint itu kayak untuk bikin presentasi ya, itu juga ada. Baik itu template untuk presentasi ataupun template untuk promosi, itu ada, teman-teman. Terus yang lain contohnya web hosting. Mungkin teman-teman agak awam dengan istilah web hosting, tapi intinya sih web hosting itu produk yang berupa layanan untuk website ya. Untuk kita pemakai website itu wajib pakai web hosting. Nah, itu juga ada program afiliasinya. Lain lagi dengan aplikasi smartphone atau mungkin aplikasi yang ada di HP Android atau iPhone. Itu beberapa saya lihat ada juga yang punya program afiliasi. Jadi intinya produk digital itu dia tidak ada fisiknya, tapi dia ada produknya digital, itu bisa dipakai lah ya. Dan biasanya memang komisi dari produk digital itu lebih besar daripada produk fisik, karena misalkan teman-teman tahu, misalkan pernah lihat orang jualan e-book ya. E-book mungkin masuknya kategori kelas online juga ya. Dia jual e-book ya. E-book itu kan bikinnya sekali ya, mungkin ngetiknya sekali itu, terus jadi save jadi file ya. File itu nanti dibagikan atau diberikan ke orang yang sudah bayar ya. Ngetiknya kan sekali teman-teman, ngetiknya sekali, tapi begitu dibagikan ke 1.000 orang, kita nggak butuh biaya cetak ke kertas atau butuh biaya kirim aksesnya, itu nggak perlu, karena ngirimnya juga lewat email, lewat membership dan sebagainya. Begitupun kayak kelas online nih, bikin video kayak gini, saya bikin video gini sekali, orang yang nonton berkali-kali bisa, orang 1.000 orang, 100.000 orang tetap bisa. Saya bikinnya cuma sekali, nggak perlu nyetak ke zaman dulu pakai DVD atau CD, itu nggak perlu, karena kalau pakai CD, pakai DVD kan ada biaya cetaknya. Nah, kalau produk digital itu cenderung mungkin bikinnya sekali, modalnya sekali, tapi penjualan mau berapa ratus atau berapa ribu itu modalnya tidak mengikuti, tidak lantas modalnya jadi banyak, itu enggak. Kalau baju kan beda ya, modalnya 50.000, kalau bikin 100 baju ya tinggal 100.000, 50.000 kali 100 begitu. Makanya kalau
produk digital cenderung mungkin komisinya lebih besar. Rata-rata di Indonesia bisa 30%, bahkan untuk affiliate untuk web hosting itu bisa sampai 70%. Jadi gede banget teman-teman. Oke, terus contoh nyatanya atau contoh realnya tuh kayak gimana sih produk digital? Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi contoh misalkan saya ambil contoh yang ini ya, produk template Canva ya. Nah, ini ada salah satu produk saya itu adalah template Canva Ramadan Lebaran ya. Jadi ini template Canva tapi temanya tuh untuk konten-konten Lebaran atau Ramadan ya. Jadi pasarnya mungkin target marketnya bisa ke para pemilik bisnis atau seller atau juga ke mereka yang buka jasa ya. Jadi isi dari produk ini adalah 270 template Canva ya bertema Ramadan dan Lebaran. Contohnya nih. Contohnya ini di modul 1 ada 75 template banner promosi Ramadan ya. Kira-kira kayak gini, nanti pembeli itu akan dapat akses ke template ini di Canva dan mereka bisa edit nih kata-katanya, foto-fotonya bisa edit. Begitupun untuk template yang lain misalkan untuk ucapan Ramadan ya dan sebagainya. Sampai ke yang modelnya video kayak gini ya. Ini kan video nih. Nah, itu juga bisa diedit kata-katanya seperti layaknya orang yang edit di Canva ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton video saya. Kalau di Canva itu kan memang sudah banyak template-template Ramadan ataupun template yang lain, kenapa harus beli orang ya? Jadi gini teman-teman, kesulitan orang tuh beda-beda. Mungkin kita berpikir ada yang gratis ngapain beli. Nah, sementara kalau kita sebagai pelaku ya, yang pas mau bulan puasa pengen posting ucapan selamat menunaikan ibadah puasa tapi nggak bisa ngedesainnya atau nggak ngerti Canva atau nggak mau mencarinya atau nggak bisa ngeditnya, itu ada orang-orang seperti itu. Jadi akhirnya di Indonesia itu banyak juga orang yang buka jasa untuk mendesainkan ucapan lebaran atau puasa. Contoh ya, saya kasih lihat contoh nih. Misalkan kalau teman-teman cari di Instagram, terus ketik ini ya, video ucapan. Ini contoh aja ya. Terus kita lihat ya, ini ada beberapa akun, saya kasih tunjuk ke teman-teman. Ini ada akun Creativity ya. Ini dia ada jasa bikin video ucapan Ramadan dan Idul Fitri. Harganya mulai 99.000. Bayangin teman-teman, bikin video ucapan atau ya apapun lah itu, ucapan apapun. Nih ya, ada 99.000. Ini ada yang harga mulai dari 50.000. Mungkin yang 50.000 ini banner ya, banner story atau untuk feed kayak gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman cari lagi ya banyak nih di Instagram ya. Nih ya, macam-macam nih. Kalau di TikTok lebih serem lagi teman-teman ya. Contoh ya, ini di TikTok nih. Kita ketik video ucapan lebaran. Teman-teman saya coba ini ketikan di HP atau di komputer ya. Ini ada username-nya undangan nikah. Yang nonton berapa nih? 1,3 juta views. Bayangkan kalau teman-teman bikin video kayak gini, terus yang nonton itu ada banyak banget. Pasti di situ ada yang pengen beli kok, karena mereka nggak bisa bikin kayak gini. Ya, kalau dicek akunnya nih, katalog dan info pemesanan bisa kunjungi IG bikin ucapan atau WA ke sini. Jadi kan jelas ya, ini memang benar-benar jualan nih. Coba kita cek ya IG-nya. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman bahwa template ucapan itu ada pasarnya ya. Ada orang yang memang buka jasa untuk membuatkan ya video-video atau banner seperti ini ya, ucapan lebaran atau bulan puasa dan sebagainya. Itu ada teman-teman, dan di internet itu banyak banget. Kalau teman-teman bisa browsing ya di TikTok atau di Instagram, itu banyak banget. Jadi banyak orang memang cari duit online itu, menghasilkan uang dari online itu salah satunya dengan menjual jasa seperti ini ya, yang nggak kelihatan produknya tapi ada produknya. Nah, itulah yang salah satunya kenapa ada yang jual produk-produk digital seperti template Canva ini, dan tetap ada yang beli teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan ini salah satu previewnya ya, preview template-templatenya. Jadi orang tinggal ngedit aja kata-katanya dan fotonya dan sebagainya. Jadi ini produk dijual dengan harga 99.000 dan 159.000. Jadi kalau bedanya apa sih? Bedanya hanya di lisensi saja. Jadi kalau produk digital itu biasanya ada lisensi yang melekat. Contoh ya, kalau teman-teman daftar Ruang Guru nih, udah daftar pakai akun yang teman-teman punya.
itu nggak boleh kalau di-share dengan teman sekelas atau apa, itu nggak boleh sebenarnya ya, karena itu mungkin nanti bisa masuk ke pelanggaran hak cipta dan sebagainya. Nah, begitupun di produk yang lain, e-book itu walaupun sebenarnya dia bisa di-share dengan mudah, tapi kan kita secara akad itu belinya kan untuk pemakaian pribadi, ya udah jangan di-share ke yang lain. Kalau sampai di-share itu namanya teman-teman melakukan pembajakan. Nah, makanya ada yang menjual dengan lisensi PLR atau private label right, atau boleh dijual lagi lah intinya. Jadi kalau misalkan ada orang pengen jualan template kayak gini, belinya di mana? Ya contoh bisa beli di sini dengan harga 159.000, itu mereka bisa jual lagi. Nah, teman-teman kalau misalkan jadi affiliate produk digital, contoh menjadi affiliate di produk ini ya, template Canva ini, begitu teman-teman menawarkan produk ini ke akun sosial media, ke follower dan sebagainya, terus ada yang beli ya, akan ada yang beli misalkan seharga 159.000, nanti akan dapat komisinya sekitaran 50 ribuan. Jadi kira-kira 30%-an ya, lumayan banget ya. Kalau misalkan teman-teman bikin konten, mungkin kontennya tentang peluang bisnis online, tentang ngajak orang untuk apa ya, buka jasa jasa membuat video ucapan, nanti mungkin ada yang beli, nah mereka beli yang paket ini, nah satu orang beli, komisi yang teman-teman dapetin sekitaran 50 ribuan ya, karena 30%-an. Oke, itu contoh nyatanya atau contoh kasus nyatanya kayak gimana sih untuk produk digital yang berupa template Canva. Mungkin di lain kesempatan saya akan kasih lihat juga ke teman-teman untuk produk digital yang lain ya.